Kenapa anaknya tiba-tiba menghilang tak ada kabar dan tak ada satupun yang bisa menghubunginya? Hai semuanya, aku Nadia Ayu. Terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang kisah kematian tragis yang menimpa seorang pria di Nevada, Amerika Serikat. Siapakah pelakunya dan bagaimana kronologinya? Mari langsung kita simak. Daniel Halstead adalah seorang pria berusia 45 tahun, merupakan konsultan IT dan pengusaha sukses yang berasal dari Los Angeles, Nevada, Amerika Serikat. Dia diketahui sangat aktif bermain sosial media dan mempunyai 2.000 pengikut di Facebook, 20.000 di Instagram, dan 13.000 di Twitter. Tak hanya memposting tentang hobinya, Daniel juga beberapa kali mengunggah foto sang putri Sierra Halstead ke sosial medianya. Sierra Halstead lahir pada 20 Desember 2004 dan merupakan putri Daniel dengan sang mantan istri Elizabeth. Keduanya bercerai pada tahun 2011 dan masing-masing telah menikah kembali. Meskipun pada tahun 2019 rumah tangga Daniel dengan sang istri kedua juga harus kandas. Sierra sendiri mempunyai dua saudara, yaitu kakak perempuannya Dana dan kakak laki-lakinya Jordan. Pada awal April 2021, Daniel Halstead tiba-tiba menghilang tak ada kabar. Sang ibu, Christine Halstead, berkata bahwa para rekan kerja dan keluarganya telah mencoba menghubunginya. Dia pun sempat menelpon mantan istri Daniel, namun tak ada satupun yang menjawab. Nah, karena keanehan ini, Christine mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya ada apa? Kenapa anaknya tiba-tiba menghilang tak ada kabar dan tak ada satupun yang bisa menghubunginya? Terus Christine juga mengontak cucunya Sierra, nanyain bapak kamu kemana segala macem. Dan Sierra menjawab, HP-nya lagi bermasalah, tapi papa baik-baik aja kok. Besok malam HP-nya udah bisa, jangan khawatir, emot senyum. Namun keesokan harinya, Daniel masih tetap belum ada kabar. Paniklah semuanya. Akhirnya pada 9 April, beberapa teman Daniel pergi ke rumahnya di Los Angeles karena posisinya Daniel sudah menghilang selama beberapa hari. Jadi ayolah cek ke rumahnya. Sesampainya mereka di rumah Daniel, beberapa kali bunyiin bel gak ada yang nyaut. Akhirnya mereka ngedobrak pintu, nyari Daniel, nih orang kemana kok rumahnya juga sepi. Dan saat mereka memasuki garasi, mereka menemukan Daniel telah tidak bernyawa, dibungkus sleeping bag atau kantung tidur dengan kondisi separuh badan telah hangus terbakar. Teman-temannya Daniel yang shock langsung menghubungi polisi. Hasil otopsi kemudian mengindikasikan bahwa Daniel telah ditusuk sebanyak 70 kali, kemudian dimutilasi dan berakhir dengan dibakar yang mengakibatkan hampir 40% tubuhnya hangus. Investigasi kepolisian pun dilakukan. Pihak berwajib menggeledah rumah tersebut dan gak butuh waktu lama. Polisi langsung mencurigai sang putri Sierra yang berusia 16 tahun dan kekasihnya Aaron Guerrero 18 tahun. Kok bisa? Nah, tim penyelidik menemukan bukti penarikan struk ATM dan struk belanjaan sebuah toko bangunan di rumah Daniel dengan barang-barang yang dibeli itu mencurigakan. Setelah penyelidik mengecek CCTV toko bangunan itu, mereka mendapati bahwa Aaron lah yang telah membeli barang-barang di list truk tersebut, yaitu berupa gergaji, sarung tangan, dan pemutih yang kemudian ditemukan di rumah Daniel. Sedangkan CCTV ATM menunjukkan bahwa Sierra lah yang menggunakan kartu debit milik ayahnya. Jadi setelah mereka ngebunuh, Sierra pergi ke ATM buat narik duit, kemudian duit tersebut digunakan untuk membeli barang-barang yang digunain buat ngebersihin barang bukti. Polisi juga melaporkan bahwa setelah mereka membunuh Daniel, mereka kemudian pergi dari rumah tersebut menggunakan mobilnya Daniel. Tak butuh waktu lama, beberapa hari kemudian mereka langsung bisa ditangkap di daerah yang sangat jauh dari rumah, yaitu di Salt Lake City, Utah. Jadi mereka kabur sampai ke luar negara bagian. Langsung deh polisi menggeledah barang-barang pasangan tersebut. Nah, di sini ada satu barang bukti yang menarik sekaligus mengerikan, yaitu sebuah video yang ditemukan di HP milik Sierra. Di dalam video itu, Aaron ngomong ke kamera dengan posisi mereka berdua yang lagi rebahan di dalam tenda gitu. Selamat datang kembali ke channel YouTube kita. Hari ini hari ketiga setelah kita membunuh orang. Sambil cengengesan yang langsung disaut sama Sierra,
Jangan ngomong di depan kamera dong. Dan berlanjut dengan beberapa percakapan yang intinya mengungkapkan bahwa mereka nggak menyesal sama sekali dan malah tampak senang. Walaupun nggak secara eksplisit ya kalau mereka bilang ngebunuh Daniel. Sayang aku nggak bisa nunjukin videonya ya karena menurutku kurang pantas ditonton. Tapi intinya seperti itu. Lalu apa sih motif keduanya sampai membunuh Daniel yang tak lain adalah ayah Sierra sendiri dan malah tampak bahagia setelah melakukan itu? Ternyata, kedua orang tua Sierra tidak menyetujui hubungan pacaran mereka. Tapi pasangan yang berpacaran mulai Juni hingga Desember tahun 2020 itu tetap nekat dan bahkan merencanakan kabur bersama ke Los Angeles. Nah, Daniel yang kebetulan mengetahui hal ini kemudian melarang Sierra untuk bertemu dengan Aaron dan menyuruh dia memutuskan kontak sama Aaron. Ya secara putrinya ini masih sangat muda, 16 tahun. Masih kemudaan lah buat pacar-pacaran. Ditambah si cowoknya, Aaron ini, dinilai memberikan pengaruh buruk kepada Sierra. Terbukti juga kan dari mereka yang ngerencanain buat kabur. Aaron yang gak terima kemudian berkomplot dengan Sierra, merencanakan pembunuhan buat bapaknya, biar gak ada lagi yang menghalangi mereka berdua. Gila banget sih ini. Pada 25 Juni 2021, pengadilan mereka pun dimulai. Keduanya diadili atas kasus konspirasi pembunuhan terhadap Daniel dan penyalahgunaan kartu ATM. Sierra meskipun usianya 16 tahun yang harusnya masuk ke pengadilan di bawah umur, tapi karena kasusnya dianggap luar biasa, jadi dia diputuskan menjalani pengadilan seperti orang dewasa. Sementara untuk Aaron, jaksa penuntut mengatakan mereka tidak akan menuntut Aaron untuk didakwa hukuman mati, meskipun sudah jelas pembunuhannya berencana. Umurnya udah 18 tahun sih, udah masuk usia legal kalau di sana. Tapi mungkin jaksa penuntut punya pertimbangan lain. Sementara itu, pengadilan terhadap keduanya masih berjalan hingga saat ini. Keluarga korban membuat pernyataan bahwa mereka sangat hancur dengan kejadian tersebut. Ditambah fakta bahwa sang putri, Sierra, merupakan salah satu pelaku. Mereka juga mengatakan bahwa seperti yang ditampilkan di HP milik Sierra, keduanya sama sekali tak terlihat menyesali perbuatan mereka. Dan pihak keluarga korban berharap hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi kedua pelaku. Jadi itu tadi kisah pembunuhan tragis seorang ayah oleh anak kandungnya sendiri. Sangat disayangkan ya. Alasannya juga sangat-sangat membuat miris. Yaitu karena gak terima orang tua Sierra ngelarang mereka pacaran. Dan kedua pelakunya ini masih sangat muda. Tapi tetap hukum harus ditegakkan. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Harus banget. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.